Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan merenungkan satu tema yaitu susah senang dialah Allah. Bapak Ibu, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 39. Mazmur 39 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-14. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian. Ayat pertama saya bacakan, lalu ayatnya yang kedua silakan Bapak Ibu. Kita bergantian hingga ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang pertama, doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telembap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang kunanti-nantikan ya Tuhan? Kepadamu-lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya dan menghancurkan keelokannya sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya percaya bahwa setiap kita sesuai dengan tema kita hari ini, susah senang kita berkata bahwa Dia adalah Allahku. Bapak, Ibu, dan Saudara, background yang saya pakai itu adalah sebuah kisah ketika pada 5 Agustus 2018 gempa bumi melanda Nusa Tenggara Barat, termasuk waktu kami masih berada di Sumbawa. Saya ingat waktu itu ketika hari Minggu, saya dan istri biasanya kalau hari Minggu itu jam 5 itu kami sudah siap, jam 5 pagi. Dan kami baru bisa masuk kamar itu sekitar jam 9 malam atau jam 10. Tepat pada waktu jam 10 malam terjadi gempa yang sangat dahsyat. Dan pas waktu itu mati lampu, kami tinggal di lantai 2. Dan kami berpegangan tangan lari sampai menuruni tangga yang memang waktu itu tidak ada penerangan sama sekali. Tapi mungkin karena sudah terbiasa ya, jadi kami hafal setiap anak tangga yang kami turuni di situ. Sehingga ketika sampai di halaman gereja, setelah gempa itu selesai kami baru terasa bahwa kaki kami kok sakit ya karena lupa pakai sendal gitu. Nah Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian ini ketika mencoba merefleksikan sebuah peristiwa bahwa jika ada bencana dan hidup kita benar, maka itu menjadi ujian iman kita agar kita makin berkualitas di hadapan Allah. Lalu yang kedua, jika ada bencana dan hidup kita merasa bahwa saya ini hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan, maka itu menjadi tanda agar kita datang kepada Tuhan untuk bertobat.
Penting bagi kita bahwa pengenalan akan Allah secara benar agar kita tunduk di dalam keadilannya dan bersyukur atas kasih-Nya. Keadilan Allah, Dia tidak pernah kompromi untuk setiap kesalahan kita, tetapi Dia mengajar kita supaya kita mau kembali kepadanya. Tetapi sekaligus juga kita bersyukur karena kasih-Nya yang besar Dia selalu berikan buat kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah realita hidup itu tidak bisa dihindari? Next ya. Bahwa manusia selalu hidup susah dan senang. Manusia tidak punya kemampuan menolak kesusahan. Tetapi dia senang kalau keberhasilan atau kebahagiaan itu datang menghampiri. Manusia bisa berefleksi jika hidup susah dan senang. Berefleksinya adalah ketika kita mengalami kesulitan, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita senang, kita seharusnya bersyukur kepada Tuhan. Kasih dan keadilan Allah bagi kita, Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi di sisi yang lain Dia sangat mengasihi manusia berdosa. Oleh karena itu penting mengenal Allah secara benar agar kita hidup di dalam kehendak-Nya dan mengasihi Dia dengan sukacita karena Dia mengasihi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya mencoba merenungkan ada 3 tipe orang ketika merespon kesusahan ataupun juga kesuksesan. Yang pertama adalah jika ia hidup susah, lupa Tuhan. Dan jika ia sudah sukses, tetap lupa Tuhan. Akhirnya dia tidak akan mengenal Allah secara benar. Yang kedua tipe orang adalah jika ia hidup susah ingat Tuhan. Dan jika ia sudah sukses, lupa Tuhan. Tetap sama saja, dia tidak akan mengenal Allah secara benar. Tipe orang yang ketiga, saya percaya kita semua adalah tipe orang yang ketiga. Jika ia hidup susah tetap bersyukur dan ingat Tuhan. Dan jika ia sudah sukses terus bersyukur dan makin ingat Tuhan. Akhirnya ia sudah mengenal Allah secara benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jika manusia susah, ia seringkali menyalahkan dirinya. Menyalahkan orang lain sekaligus membanggakan dirinya. Ia menyalahkan keadaan, membanggakan dirinya, bahkan menyalahkan Tuhan, sekaligus membanggakan dirinya. Jika kita memperhatikan Bapak, Ibu, dan Saudara dalam Mazmur 39, next ya, Mazmur ini ditulis oleh Daud dalam kondisi ia seakan menderita, seakan ia dihukum Allah, tetapi ia tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dalam poin ini kita melihat bahwa ada penderitaan manusia, ada respon manusia terhadap penderitaan. Bahkan sekaligus ada pengharapan di tengah-tengah penderitaan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana kondisi pemazmur saat itu? Yang menarik dari Mazmur 39 Bapak, Ibu, dan Saudara adalah keberadaan dan kedekatannya dengan Allah justru dianggap sebagai beban berat. Bahkan di dalam kalimat-kalimat yang kita baca di dalam Mazmur 39 ini, ada yang menafsirkan bahwa tidak cocok untuk dimasukkan di dalam kanonisasi firman Tuhan. Tapi sebagaimana kita baca, kalau beberapa bagian Alkitab termasuk di dalam kitab Ayub, di situ kita juga menemukan bahwa kalimat-kalimat yang jauh dari hal-hal yang baik namun dicatat dalam firman Tuhan. Mengapa Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena kekristenan itu bicara tentang kejujuran. Kalau kita dalam kondisi yang tidak baik, kita berkata ya saya tidak baik dan saya membutuhkan Tuhan. Bicara tentang kalimat-kalimat yang bukan hanya berkata bahwa saya selalu baik-baik saja. Justru yang mengagumkan dari Mazmur 39 ini adalah tetap dimasukkan di dalam kanonisasi Alkitab, sekaligus itu adalah mencengangkan bagi kita karena banyak yang mengangkat bahwa justru hidup manusia itu menghadapi realita kita kadang hidup susah dan kadang hidup senang. Jika kita masuk dalam kenyataan hidup Bapak, Ibu, dan Saudara, bukankah waktu kita berusaha mentaati firman Tuhan? Ada kalanya kita merasa kok seperti tidak ada keuntungannya. Saya seakan-akan bahwa hidup dalam ketaatan kepada Tuhan justru semakin banyak masalah. Malah orang-orang yang tidak takut akan Allah hidupnya seperti berhasil. Kita bisa bandingkan juga dalam Mazmur 73. Bapak, Ibu, dan Saudaraku,
Mazmur ini mengekspresikan, banyak yang menafsirkan bahwa Daud saat itu sedang mengalami frustrasi yang sangat luar biasa karena ia melarikan diri. Salah satu kondisi yang dialami adalah ia melarikan diri dari anaknya Absalom yang sedang memberontak untuk merebut tahta. Dan Mazmur 39 ini mengekspresikan depresi Daud di masa tuanya. Bahkan kalau kita melihat Bapak Ibu dan Saudara, kadang-kadang ada orang tua yang di masa tuanya mengalami kekecewaan karena anaknya tidak seperti yang dia harapkan. Lalu dia mulai masuk ke dalam depresi seperti Mazmur 39. Memang ekspresi keluh kesah seperti ini pun ditempatkan di dalam kitab Mazmur. Namun yang kita baca, kita mendapati Mazmur ini sangat berani menyatakan ratapan sedemikian pesimis dan sedemikian gelapnya. Meskipun demikian, dalam Mazmur ini kita tetap melihat bagian pemazmur menjaga diri untuk tidak mempermalukan nama Tuhan. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi kondisi pemazmur ketika mengalami satu kondisi bahwa saya kok hidupnya baik-baik saja, saya kok taat di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa dalam kondisi ini saya sangat menderita? Seakan-akan setiap doa yang saya naikkan itu tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi yang menarik di sini Bapak, Ibu dan Saudara, kita bisa melihat kondisi pemazmur. Ia sangat menderita. Dikatakan bahwa penderitaanku makin berat. Ada frustrasi yang sangat luar biasa dialami oleh pemazmur. Bahkan keluh kesahku seperti api. Dia pengen keluar dari kondisi di mana relasinya dengan Tuhan. Dia pengen meninggalkan Tuhan. Bahkan kondisi yang kedua kita bisa melihatnya Bapak, Ibu dan Saudara. Bahwa dia depresi berat. Ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada ajalku. Pemazmur pengen berkata, Tuhan kalau bisa ambil saja nyawaku. Saya sudah tidak ingin hidup Tuhan. Tidak ada lagi pengharapan. Bukankah manusia seperti itu Bapak, Ibu dan Saudara? Kalau berada dalam satu kondisi yang sangat berat. Dia pengen berkata kepada Tuhan. Tuhan kalau bisa aku mati saja deh. Sudah tidak kuat Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Mazmur Daud. Manusia hanyalah kesia-siaan. Hidup ini hanya sementara Tuhan, dan saya pengen sebetulnya cepat-cepat bertemu dengan Engkau. Karena dia sangat depresi berat. Tapi begitu sebaliknya Bapak Ibu, dan ketika berhasil begitu ya. Seakan-akan wah kalau bisa Tuhan saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Begitu. Tapi ketika berada dalam kegagalan, dia pengen segera bertemu dengan Tuhan. Pemazmur juga mengalami hal seperti itu Bapak, Ibu dan Saudara. Oleh karena itu, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Penilaian pemazmur di dalam menjalani hidupnya. Dia berkata di dalam ayat yang ke-7. Sia-sia ia menimbun tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya. Daud melihat bahwa dia sedang mempersiapkan, dia sedang membangun kerajaan, dia sedang memperkokoh tahtanya. Tetapi anaknya sendiri yang mau merebutnya. Bahkan pemazmur itu diejek di dalam ayat yang kedua. Dia melihat bahwa ada begitu banyak orang yang mengejek dia. Dikatakan bahwa bukankah engkau punya Tuhan? Seharusnya bahwa ketika engkau punya Tuhan, engkau seharusnya punya pertolongan saat itu juga. Bapak, Ibu dan Saudara, bukankah dalam hidup kita seringkali kita juga mengalami hal yang demikian? Ketika kita berada dalam situasi yang sangat terpuruk, kadang-kadang ada orang yang berkata kepada kita, bukankah engkau punya Tuhan? Bukankah Tuhanmu berkuasa dan dia sanggup menolong engkau untuk bangkit dari keterpurukan itu? Lalu kita mulai merenungkan, iya ya, kenapa kok Tuhan tidak menolong saya? Di manakah Tuhan? Lalu ketika tidak datang pertolongan Tuhan, kita mulai ragu akan Tuhan. Tetapi Daud tidak seperti itu. Dia tidak mau mempermalukan Tuhan di dalam kondisi ketika ia berada di dalam keterpurukan. Dikatakan, aku hendak menjaga diri supaya aku jangan berdosa dengan lidahku. Dia tidak mau mempermalukan Tuhan ketika tidak ada pertolongan yang muncul. Bahkan dikatakan ia merasa bahwa ia dihukum Tuhan padahal tidak melakukan sesuatu yang melanggar perintah Tuhan. Hindarkanlah aku dari pukulanmu, aku remuk karena serangan tanganmu. Bukankah manusia juga seringkali mengalami hal yang demikian Bapak, Ibu dan Saudara? Seakan-akan ketika berada dalam pergumulan dia merasa bahwa Tuhan ini sedang menghukum saya. Tuhan ini sedang menghukum saya begitu berat. Padahal sebetulnya kita sedang mengalami satu kondisi yang Tuhan tidak ngapa-ngapain terhadap kita. Tapi kita merasa karena kita sedang dalam pergumulan yang berat.
Oleh karena itu kita mau mencoba merenungkan Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana pemazmur menemukan pengharapan. Bagaimana pemazmur itu menemukan relasinya dengan Allah secara benar. Kita mau belajar. Ada 3 hal sebetulnya yang kita mau pelajari. Yang pertama itu dikatakan, oh Lord help me. Ya Tuhan tolong saya. Ya Tuhan beritahukan kepadaku ajalku dan apa batas umurku, di dalam ayat yang kelima. Pemazmur sadar bahwa hidup ini adalah milik Tuhan dan dunia ini hanyalah sementara. Dan hanya kepada Tuhan saya bisa meminta pertolongan. Pemazmur tidak meninggalkan Tuhan. Tetapi justru dia datang untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam sebuah buku yang ditulis dengan judul Spiritualitas Kristen. Yang menjadi pemahaman orang Kristen itu seharusnya adalah bahwa tujuan hidup orang Kristen bukan di dunia ini. Tetapi tujuan hidup orang Kristen adalah kehidupan kita bersama Tuhan di dalam surga. Dan nilai manusia, nilai orang percaya adalah gambar dan rupa Allah. Sehingga tidak mungkin ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, Allah itu meninggalkan kita. Oleh karena itu pemazmur itu berkata, Tuhan hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Yang berikutnya Bapak Ibu, pemahaman tujuan Allah di dalam hidup kita adalah kesementaraan kehidupan di dunia ini. Tetapi ada kehidupan di dalam sorga yang sungguh-sungguh itulah tujuan hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kami berada di sebelum pindah ke Surabaya, kami waktu itu masa-masa pandemi gitu ya. Jadi waktu itu masih vaksin pertama. Kami harus melayani orang-orang yang tidak bisa ke gereja, bahkan harus diisolasi. Dan seringkali kami harus antarkan obat gitu ya, lalu bawakan makanan, gas dan lain sebagainya. Karena teman-teman saya penatua pun juga waktu itu sedikit agak ragu kalau ke rumah jemaat yang sedang isolasi. Jadi siapa lagi yang mau menolong mereka? Jadi saya sama istri itu kadang-kadang harus bawa kendaraan sendiri untuk datang ke rumah menolong mereka. Dan kami merasa bahwa Tuhan itu menolong kami saat itu. Dan puji Tuhan bertemu dengan orang-orang, kadang menjemput orang yang dari rumah sakit atau mengantar mereka ke rumah sakit untuk isolasi di sana. Tapi belum kena Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika kami sampai di Surabaya dan di tempat pelayanan sebelumnya itu kami sampai vaksin 2. Ketika kami sampai di Surabaya kami booster gitu ya, booster pertama. Ternyata di Surabaya baru kena Bapak, Ibu, dan Saudara. Kena COVID. Kami harus isolasi selama 3 minggu. Anehnya ketika di Sumbawa itu kami bertemu dengan orang-orang yang kena itu, kami tidak kena. Tapi ketika sampai di Surabaya tidak pernah bertemu dengan orang gitu ya. Karena waktu itu masih masa pandemi yang sangat kencang, justru kami kena. Saya mencoba merenungkan begini, Tuhan kenapa kok bisa ya? Dan sampai satu titik Bapak, Ibu, dan Saudara, ternyata ketika kita kena itu 1 sampai 3 hari bahkan 5 hari itu adalah masa yang paling kritis. Dan kadang-kadang kalau di Surabaya itu memang panasnya luar biasa. Tetapi di siang hari kami harus pakai bed cover untuk menahan dinginnya badan yang sangat luar biasa. Sampai satu titik saya coba merenungkan begini Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan, mungkinkah sudah waktunya? Tapi di sisi yang lain, kami coba merenungkan bahwa Tuhan, kami kan hamba Tuhan. Kami kan orang yang hidup benar di hadapan-Mu. Apakah Engkau tidak mendengar doa kami Tuhan? Sama seperti pemazmur begitu ya. Tapi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara, kami diingatkan bahwa pertolongan kita itu hanya datang dari Tuhan. Tidak ada yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara, dari bagian yang pertama ini kita mau paham bahwa hidup kita ini hanya kepada Tuhan kita mendapatkan pertolongan. Karena nilai hidup kita adalah gambar dan rupa Allah dan tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Yang kedua kita mau belajar Bapak, Ibu, dan Saudara bahwa pemazmur itu berharap kepada Tuhan. Tuhan, Engkau adalah harapanku. You are my only hope gitu. Engkau adalah harapanku satu-satunya dan sekarang apa yang ku nanti-nantikan ya Tuhan. Kepadamu lah aku berharap.
Pemazmur sadar bahwa Tuhan adalah satu-satunya pengharapan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Jika Tuhan adalah satu-satunya pengharapan, tidak ada yang lain. Jika demikian, percayalah Dia sungguh-sungguh. Itulah cara kita menjalin relasi dengan Tuhan. Dan cara kita mengenal Allah secara benar. Perjalanan hidup kita mungkin diperhadapkan dengan banyak hal, mungkin kegagalan. Mungkin sering kira kita tergoda dengan pengharapan. Ada teman kita yang bisa bantu atau ada orang pintar yang bisa bantu. Mungkinkah kita seringkali lari ke sana? Tapi pemazmur mengingatkan kita bahwa pengharapan kita di dalam setiap pergumulan hidup. Hanya Allah satu-satunya yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Dan itulah pengharapan kita. Dan ketika kita percaya bahwa hanya Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Maka sesungguhnya kita sedang mengenal Allah yang benar. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Seorang bernama Paul David Tripp itu berkata begini. Kita tidak harus merasa atau bertindak seolah-olah kita sendirian dalam penderitaan. Karena Ia yang duduk di atas tahta di sebelah kanan Bapa tidak hanya pernah mengalami hal-hal yang Anda hadapi saat ini. Tetapi Ia juga pernah menghadapi godaan besar yang Anda dan orang lain rasakan. Pengharapan kita kepada Allah, motivasi kita untuk berdiri teguh dalam iman bahkan saat kita menjalani hal-hal yang tidak kita pahami, hanya bisa ditemukan pada satu hal, bahwa penyataan maksud Allah terhadap kita itu selalu baik. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, dan saudara? Apakah Allah menjadi pengharapan kita satu-satunya? Dan disitulah kita mengenal Allah secara benar. Yang terakhir, Bapak, Ibu, dan saudara, kita mau belajar bahwa Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Pemazmur meyakini bahwa hanya kepada Tuhan saya berdoa. Hear my prayer, O Lord. Dengarkanlah doaku ya Tuhan. Dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Pemazmur sadar bahwa hanya Tuhan tempat untuk berseru. Kalau zaman sekarang tempat berseru, orang-orang sekarang Bapak Ibu di medsos ya. Jadi kalau berdoa masuk di Facebook, kalau berdoa masuk di IG begitu ya. Tapi pemazmur mengingatkan kita. Dia bukan berdoa kepada media sosial. Tetapi dia berseru kepada Tuhan. Karena dia percaya Tuhan pasti mendengar setiap doanya. Bapak, Ibu, dan saudara. Tuhan adalah satu-satunya yang maha mendengar. Tidak ada yang lain. Jika demikian percayalah Dia sungguh-sungguh. Itulah cara kita mengenal Allah yang benar. Karena kita berdoa, kita berseru kepada Allah yang kita percayai Ia mendengar doa kita. Bapak, Ibu, dan saudara, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berseru kepada Tuhan? Apakah kita sudah sungguh-sungguh berseru kepada hanya Tuhan yang kita kenal di dalam Yesus Kristus? Seorang yang bernama Wayne Cordeiro berkata begini. Ukuran puncak dari seorang manusia bukanlah ketika ia berdiri teguh pada masa yang nyaman dan menyenangkan, melainkan ketika ia berdiri teguh pada situasi yang penuh dengan tantangan dan sengketa. Oleh karena itu susah dan senang adalah kisah hidup yang di dalamnya kita tetap percaya bahwa Allah itu baik. Dan Ia tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu pengenalan akan Allah. Setiap hari esok memiliki dua pegangan. Kita berpegang pada kecemasankah atau kita berpegang pada iman? Itu yang dikatakan oleh Henry Ward bisa begitu. Bapak, Ibu, dan saudara, saya percaya bahwa setiap kita yang hadir hari ini, apapun yang kita hadapi hari esok, kita tetap berpegang teguh pada iman. Kecemasan boleh datang. Keraguan boleh datang, kegagalan boleh datang, pergumulan berat boleh datang. Tapi kita percaya bahwa saya tetap berpegang kepada iman kepada Yesus Kristus. Karena itulah yang akan menolong saya. Memampukan melewati setiap pergumulan yang berat. Bapak, Ibu, dan saudara, bukankah Tuhan itu sungguh-sungguh berjanji dalam setiap perjalanan hidup kita? Salah satu bagian Alkitab yang saya kutip dari Yesaya 41 ayat 10. Supaya mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun, sekalipun pergumulan berat. Dikatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu.
Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Bahkan dalam Matius 28 dan 20 ayat yang paling familiar buat kita. Dan ketahuilah kata Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang dapat kita pelajari? Kesuksesan dan kegagalan seringkali menghampiri hidup kita. Tapi kita percaya bahwa Allah tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang setia. Allah senantiasa hadir saat kesusahan dan kesuksesan. Allah terus menuntun umatnya kepada keberhasilan. Sampai keberhasilan di dalam kekekalan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa yang menjadi refleksi buat kita hari ini? Sadarilah bahwa hidup itu terus berjalan. Susah senang, dialah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, mungkin kita sedang mengalami kegagalan. Kita sedang fail di dalam hidup kita. Memang realita hidup itu tidak bisa dipungkiri. Hidup ini hanya sementara, banyak penderitaan, dan kita percaya bahwa kita adalah milik Allah. Dan ketika kita berada di dalam satu pergumulan berat, kita bisa berseru, oh Tuhan, tolonglah saya. Disitulah kita mulai mengenal Allah. Di dalam perjalanan hidup kita juga harus sadar bahwa hidup ini rapuh, fana, sia-sia, dan semuanya akan lenyap. Pengharapan kita hanya kepada Allah. Disitulah disebut dengan iman. Faith. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bahwa hidup ini hanya sementara dan sia-sia, semuanya akan hilang lenyap. Mari kita berharap kepada Tuhan. Tuhan, hanya Engkaulah pengharapanku. Yang ketiga, pengenalan kita akan Allah. Ketika kita memiliki iman, kita percaya bahwa kehidupan kita akan semakin baik. Akan terus baik karena ada Allah yang kita kenal. Mengenal Allah, hidup tanpa Tuhan hanyalah kesia-siaan. Maka yakinlah bahwa Allah selalu mendengar doa kita. Tuhan, dengarkanlah doaku. Karena itu ketika kita percaya bahwa hidup ini akan selalu baik. Baik dalam arti bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita, baik susah maupun senang. Karena itu bersyukurlah kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, susah dan senang, Dia adalah Allah yang kita kenal. Apa menjadi komitmen kita hari ini? Bapak, Ibu, dan Saudara, penderitaan atau kesuksesan boleh ada. Namun iman kepadanya adalah dasar untuk kita semakin mengenalnya. Bapak, Ibu, mengakhiri renungan ini saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan bahwa pergumulan setiap manusia itu selalu ada. Saya secara pribadi pun juga sedang bergumul gitu ya. Baik pergumulan keluarga, pergumulan jemaat, apalagi gitu ya. Kalau ke pergumulan GKT Eklesia itu kami masih berada di kompleks perumahan. Dan kadang-kadang itu kalau salah parkir bisa dimarahin orang di sekitar situ gitu ya. Bahkan dalam pergumulan kami masih terus bergumul, Tuhan, gereja ini mau dibawa kemana? Gereja ini adalah milik-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan akan menuntun dalam setiap pergumulan hidup. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu apa menjadi pergumulan kita hari ini. Tapi mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin mengenal Engkau sebagai Allah yang benar. Di dalam Yesus Kristus. Dan susah senang Engkau adalah Allah. Dan saya percaya setiap pergumulan itu, Tuhan selalu bersama-sama dengan saya. Dan di dalam pergumulan itu Tuhan pasti menguatkan untuk melalui setiap pergumulan. Bapak, Ibu, dan Saudara, percayalah bahwa Ia adalah Allah yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus. Tidak pernah meninggalkan kita sesaat pun. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa.